Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini kita ingin mendalami dan merenungkan adorasi sebagai saat kita mengenal Tuhan yang membuat kita menghasilkan buah dalam karya-karya kita. Kita mengenal Tuhan yang membuat kita menghasilkan buah dalam karya-karya kita. Renungan ini saya dasarkan pada pengalaman para rasul, para murid yang dipimpin oleh Simon Petrus dan beberapa anggota seperti Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius, dan dua murid Yesus yang lain yang tidak disebut namanya. Pada Yohanes 21, ketika Simon mengajak mereka pergi menangkap ikan di Danau Genesaret atau Danau Tiberias. Semalaman mereka tidak menangkap apa-apa. Tetapi ketika hari sudah mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai, tetapi para murid tidak tahu kalau itu adalah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada," karena memang mereka belum menangkap ikan. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dan kita tahu cerita berikutnya. Petrus kemudian sesudah mengenakan pakaian terjun ke dalam danau untuk mendatangi Tuhan yang ada di pantai. Saya mau menarik perhatian renungan kita, bagaimana para murid semalam-malaman tidak berhasil menangkap ikan meskipun mereka itu adalah para nelayan. Aneh bahwa profesi mereka yang sudah sejak muda, sejak kecil mungkin, ternyata tidak menjamin keberhasilan menghasilkan buah dalam karyanya. Baru ketika Tuhan Yesus menyuruh, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu," maka mereka memperoleh begitu banyak ikan yang dapat dijala. Kisah ini yang paling penting adalah bagaimana kehadiran Tuhan yang bangkit tampak melalui karya kita yang berhasil atau lebih baik disebut berbuah. Ketika karya kita berhasil atau berbuah, itu tanda di situ ada Tuhan yang bangkit, yang menyuruh kita untuk menebarkan jala. Ketika kita mempunyai ide hari ini rapat, mempunyai ide hari ini berjumpa dengan orang ini, orang itu, lalu dalam rapat itu kita memutuskan poin-poin penting yang strategis untuk mengembangkan usaha kita, entah bidang apapun, dalam bisnis juga, tetapi juga dalam rangka berbagai kegiatan yang lain, baik dalam gereja maupun masyarakat. Dan ketika itu menghasilkan buah, ketika itu berhasil, kita mesti ingat di balik itu hadir Tuhan yang bangkit. Tuhan Yesus dikenal secara paling istimewa dalam perayaan Ekaristi. Dalam sakramen Maha Kudus itu pasti Tuhan Yesus. Maka kita sembah dalam adorasi. Tapi Dia yang bangkit juga menampakkan diri atau kita kenal melalui
buah-buah karya yang kita hasilkan. Setiap kita mengalami sesuatu yang berhasil, entah kalau kita sedang bertugas sebagai pewarta, mengajar iman kepada kelompok kita, ketika kita berhasil dalam sekolah evangelisasi misalnya, atau kita bisa membuat orang-orang begitu masuk dalam imannya dan sungguh mengimani Tuhan Yesus, mau berdoa bahkan mau bertobat dari renungan-renungan kita. Ingatlah, itu hanya satu sebab, karena Tuhan yang bangkit hadir dan menyebabkan daya itu, daya keberhasilan, daya buah yang berlimpah. Maka adorasi menjadi saat kita memperluas cara pengenalan kita akan Tuhan yang bangkit, yang hadir. Mari kita renungkan berbagai hal yang tampak sebagai suatu keberhasilan, kebaikan, bahkan juga dalam ketika kita berbuat kasih, sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sanggup berbuat baik kepada orang tanpa pandang bulu dan bahkan tulus. Ketika kita murah hati memberikan amal kasih kepada orang-orang yang memerlukan, ingatlah, itu adalah tanda Tuhan yang bangkit hadir dalam diri kita, dalam hidup kita. Adorasi menjadi saat untuk menyadari hal ini. Maka marilah kita menjadi orang yang semakin mendalam. Justru karena Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang bangkit, memberikan kemungkinan kita membuat berhasil berbuah dalam karya kita. Dan agar kita semakin menjadi rendah hati, karena segala kebaikan, kasih, pengampunan, dan karya yang baik yang berbuah hanyalah karya Tuhan yang menggunakan kita untuk kebaikan sesama. Tentu saja juga bagi hidup kita. Marilah kita lanjutkan adorasi saat kita mengenal Tuhan yang membuat kita menghasilkan buah yang berlimpah dalam karya kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.